Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ekel Fikri dengan NIM 33030230039 dari Hukum Tata Negara kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang penafsiran komparatif. Sebelum kita memasuki penafsiran komparatif, kita perlu mengetahui pengertian dari interpretasi hukum. Pengertian dari interpretasi hukum adalah penafsiran atau proses penafsiran teks hukum untuk memahami dan menerapkan aturan-aturan tersebut dalam konteks kehidupan nyata. Nah, dalam penafsiran itu terdapat metode yang salah satunya adalah penafsiran komparatif. Lalu apa sih pengertian penafsiran komparatif itu? Penafsiran komparatif itu adalah metode penafsiran hukum yang dilakukan untuk membandingkan hasil penafsiran dari suatu peraturan dengan hasil penafsiran peraturan lainnya. Hal ini bertujuan untuk memperoleh kejelasan tentang hukum yang perlu dibentuk untuk diberlakukan. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah penafsiran komparatif. Yang pertama itu kita mengidentifikasi suatu hukum. Yang kedua itu kita mencari perbandingan dari hukum lain. Dan yang ketiga itu kita menganalisis, mencari perbedaan dan persamaannya. Lalu kita akan melihat contoh kasus di Amerika Serikat dan di Indonesia, perbedaan hukumnya. Di Amerika Serikat, Konstitusi Amerika Serikat itu mengakui hak asasi manusia. Seringkali ada perdebatan terkait dengan interpretasi amandemen pertama tentang kebebasan berbicara. Pendekatan ini mencerminkan fokus pada hak-hak individu dan betapa pentingnya kebebasan berekspresi dalam masyarakat. Sedangkan di Indonesia, konsep hak asasi manusia itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan penekanan hak-hak dasar dan perlindungan masyarakat adat. Pemerintah dan lembaga-lembaga berkomitmen untuk melindungi hak-hak dasar setiap warga negara, termasuk hak-hak kelompok adat yang memiliki nilai kultural dan tradisional yang khas. Lalu selanjutnya, di Amerika Serikat itu, sistem peradilan Amerika Serikat mengandalkan presiden dan putusan hakim dengan Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi. Karakteristik ini menekankan pentingnya hukum kasus dalam membentuk dan mengembangkan hukum negara. Sedangkan di Indonesia itu memiliki sistem hukum campuran, di mana hukum adat dan hukum Islam itu juga memainkan hal yang penting atau peran yang penting. Selain dari hukum umum, Mahkamah Konstitusi menegakkan supremasi konstitusi, memastikan bahwa setiap tindakan atau undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi dapat dinyatakan tidak sah. Selanjutnya itu, di Amerika Serikat itu memiliki sistem pidana yang mengedepankan hukuman permasyarakatan dan dalam beberapa wilayah memberlakukan hukuman mati. Fokusnya adalah pada penegakan hukuman sebagai deteren dan upaya menjaga ketertiban masyarakat. Sedangkan di Indonesia itu menerapkan hukuman mati untuk kejahatan narkotika, menggambarkan pendekatan yang keras terhadap kejahatan tertentu. Ini mencerminkan perhatian serius terhadap isu narkotika yang dianggap sebagai ancaman serius terhadap stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Lalu sekian dari saya penjelasan tentang penafsiran komparatif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.